Robert Millema melirik ke arah yang sama. Matanya bersinar senang, dan bibirnya memancarkan senyum puas. Ingin juga aku menengok ke belakang, ke arah pandang mereka tertuju. Ku cegah keinginan itu, tidak sopan, tidak baik, bukan gentleman. Maka kulirik analis. Dalam tunduknya, bola matanya terangkat ke atas. Jelas kupingnya sedang ditajamkan. Sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaran ke belakang. Terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai. Makin lama, makin jelas, makin dekat. Nyai berhenti makan. Robert Surov tak jadi menyuap. Ia letakkan sendok garpunya di atas piring. Yang terdengar olehku, langkah itu makin mendekat, mengalahkan bunyi ketak-ketik pendule. Robert Millema meneruskan makannya seperti tiada terjadi sesuatu. Akhirnya, analis yang duduk di sampingku menengok ke belakang juga. Ia menggeregap kaget. Sendoknya jatuh terpelanting di lantai. Aku berusaha memungutnya. Pelayan datang berlarian dan mengembalikan. Kemudian cepat-cepat menghindar, meninggalkan ruangan entah kemana. Gadis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat. Kuletakkan sendok dan garpu di atas piring, mengikuti contoh analis, berdiri memunggungi, menjamakan. Nyai juga berdiri bersiaga. Bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan. Makin lama makin panjang. Langkah sepatu yang terseret semakin jelas. Kemudian muncul seorang lelaki Eropa. Tinggi, besar, gendut, terlalu gendut. Pakaiannya kusut dan rambutnya kacau. Entah memang putih, entah uban. Dia melihat ke arah kami, berhenti sebentar. Ayahmu, bisikku pada analis. Ya, hampir tak terdengar. Tanpa mengubah arah pandang, Tuan Millema berjalan menyeret sepatu langsung menuju padaku. Padaku seorang. Ia berhenti di hadapanku. Alisnya tebal, tidak begitu putih, dan wajahnya beku, seperti batu kapur. Sekilas pandangku jatuh pada sepatunya yang berdebu, tanpa tali. Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku, pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara. Buru-buru aku angkat lagi pandangku dan beruluk tabik. Selamat petang, Tuan Millema, dalam Belanda dan dengan nada yang cukup sopan. Ia menggeram seperti seekor kucing. Pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya. Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis kuping. Siapa kasih kue izin datang kemari, monyet? Dengusnya dalam Melayu pasar, kaku dan kasar. Juga isinya. Di belakangku terdengar deham Robert Millema. Kemudian terdengar olehku analis menarik nafas sedang. Robert Surov menggeserkan sepatu dan memberi tabik juga. Tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui, badanku gemetar. Walau hanya sedikit. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya dapat menunggu kata-kata Nyai. Tak ada orang lain bisa diharapkan. Celakalah aku kalau dia diam saja. Dan memang dia diam saja. Kowe kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa?
Tetap monyet. Tutup mulutmu, bentak Nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. Iya tamuku. Mata Tuan Melema yang tak bersinar itu berpindah pada gundiknya. Dan haruskah akan terjadi sesuatu karena pribumi seorang yang tak diundang ini? Nyai, sebut Tuan Melema. Eropa gila sama dengan pribumi gila. Sembur Nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala memancarkan kebencian dan kejijikan. Tak ada hak apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri? Nyai menunjuk ke suatu arah, dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan Melema masih berdiri di hadapanku, ragu. Apa perlu kupanggilkan Darsam? Ancam Nyai. Lelaki tinggi besar, gendut itu kacau, menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan, berjalan menyeret kaki ke pintu di samping kamar yang tadi kutinggali, hilang ke dalamnya. Rob, panggil Robert Melema pada tamunya. Mari keluar, terlalu panas di sini. Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai. Berdebah, kutuk Nyai. Analis tersedan-sedan. Diam kau An, maafkan kami, Mingke, Nyo, duduklah kembali. Jangan bikin bising, An. Duduk kau di kursimu. Kami berdua duduk lagi. Analis menutup muka dengan setangan sutra. Dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu. Berang. Kau tak perlu malu pada Sinyo. Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami. Dan kau Nyo, memang Sinyo takkan mungkin dapat lupakan. Aku takkan malu. Jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan gusar. Semua sudah kuletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak ada, Nyo. Dulu aku memang nyainya yang setia, pendampingnya yang tangguh. Sekarang dia hanya sampah tanpa harga. Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri. Itulah papamu, An. Puas mengumpat, dia duduk kembali, tak meneruskan makan. Wajahnya menjadi begitu keras, tajam. Tenang, tenang. Aku pandangi dia, wanita macam apa pula dia ini? Kalau aku tak keras begini, Nyo, maafkan aku harus membela diri sehina ini. Akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan menjadi gembel. Jadi, aku tak menyesal telah bertindak begini di hadapanmu, Nyo. Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. Jangan kau anggap aku biadab, katanya terus dalam Belanda yang patut. Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki memang. Orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini. Mingke, orang-orang Eropa sendiri. Suaranya minta kepercayaanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Aku diam saja. Setiap patah dari kata-katanya kupakukan dalam ingatanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan. Jangan anggap biadab. Orang Eropa sendiri yang mengajarkan begini. Sekarang Nyai berdiri, berjalan melambat-lambat ke arah jendela. Dari balik tabir pintu, ia tarik seutas tambang lawe yang berujung pada segumpal jumbai-jumbai. Dari kejauhan terdengar sayup bunyi giring-giring. Muncullah kembali pelayan wanita yang tadi telah kabur. Nyai memerintahkan mengundurkan makanan. Aku masih tetap tak tahu apa yang harus kukerjakan. Pulanglah kau, Nyo, katanya sambil berpaling padaku. Ya, Mama, lebih baik aku pulang. Ia berjalan menghampiriku. Matanya kembali jadi lembut seperti seorang ibu. An, katanya lebih lunak lagi. Biar tamu pulang dulu. Seketika
air matamu itu. Aku pulang dulu, An. Senang sekali aku di sini, kataku. Sayang sekali, Nyo. Sayang sekali suasana sebaik itu jadi rusak begini. Nyai menyesali. Maafkan kami, Mingke. Fisik analis tersendat-sendat. Tak apaan. Kalau libur nanti bervakansi kau di sini saja, Nyo. Jangan ragu. Takkan terjadi apa-apa. Bagaimana? Setuju? Sekarang Sinyo pulang. Biar Darsam antarkan dengan tongkat. Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi. Kemudian ia duduk di tempatnya lagi. Dalam pada itu, aku masih mengherani hebatnya Nyai seorang ini. Manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya. Juga aku sendiri. Lulusan sekolah apa dia? Maka nampak begitu terbelajar, cerdas, dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda. Dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah, bagaimana mungkin bisa menerima keadaan sebagai nyai-nyai? Tak dapat aku temukan kunci untuk mengetahui. Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan muda. Tinggi lebih kurang 1,60 meter. Umur mendekati 40. Berbaju dan bercelana serba hitam. Juga destar pada kepalanya. Sebilah parang pendek terselit pada pinggang. Kumisnya bapang, hitam, kelam, dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam Madura. Aku tak mengerti betul artinya. Kira-kira saja memerintahkan mengantarkan aku dengan dokar sampai selamat di rumah. Darsam berdiri tegak. Tanpa bicara, ia pandangi aku dengan mata menyelidik, seperti hendak menghafalkan wajahku tanpa berkedip. Tuan muda ini tamuku, tamu Noni Anales, katanya dalam Jawa. Antarkan, jangan terjadi apa-apa di jalanan. Hati-hati. Rupa-rupanya hanya terjemahan dari Madura sebelumnya. Darsam mengangkat tangan tanpa bicara kemudian pergi. Sinyo, Mingke, Nyai merujuk. Anales tak punya teman. Dia senang Sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Itu aku tahu. Biar begitu, usahakan sering datang kemari. Tak perlu khawatir pada Tuan Milema. Itu urusanku. Kalau Sinyo suka, kami akan senang kalau Sinyo mau tinggal di sini. Sinyo bisa diantar dengan bendi setiap hari pulang balik. Itu kalau Sinyo suka. Rumah dan keluarga aneh dan seram ini pantas orang menganggapnya angker. Dan aku menjawab, biar ku pikir-pikir dulu Mama. Terima kasih atas undangan pemurah itu. Jangan tidak, Mingke. Analis merajuk. Ya Nyo, pikirlah. Kalau tidak ada keberatan, biar semua nanti diurus oleh analis. Kan begitu, An? Analis Milema mengangguk mengiyakan. Kereta itu telah terdengar melewati berjalan ke ruang depan. Mendapatkan Robert Milema sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar. Kereta berhenti di depan tangga rumah. Aku dan Surov turun dari tangga, naik ke kereta. Selamat malam semua dan terima kasih banyak. Mama, An, Rob, kataku. Dan kereta mulai bergerak. Berhenti dulu, perintah Mama. Kereta berhenti. Sinyo Mingke, coba turun dulu. Seperti seorang sahaya, aku sudah tergenggam dalam tangannya. Tanpa berpikir apapun, aku turun dan menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang, juga Anales. Berkata perlahan pada kupingku. Anales bilang padaku, Nyo, jangan gusar. Benarkah itu kau telah menciumnya? Petir pun takkan begitu menggagetkan. Kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh sampai pada kaki. Dan kaki pun jadi salah tingkah.
Benarkah itu? Desaknya. Melihat aku tak dapat menjawab, ia tarik Anales dan didekatkan padaku. Kemudian, nah, jadi benar. Sekarang, Mingke cium Anales di hadapanku, biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil, namun perintah itu tak terlawankan, dan kucium Anales pada pipinya. Aku bangga, Nyo. Kaulah yang telah menciumnya. Pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku tak mampu berkata barang sesuatu. Nyai kurasakan telah menyihir kesadaranku. Anales memang cantik, gilang gemilang. Namun ibunya yang pandai menaklukkan orang untuk bersujud pada kemauannya. Robek surok mengganggu, dan kereta berjalan gemeretak menggelinding batu jalanan. Lampu karbit kereta menyibak kegelapan dengan cara yang tak kenal damai. Hanya kereta kami yang lewat pada malam itu. Nampaknya orang telah mengalir ke Surabaya, merayakan penobatan Dara Wilhelmina. Darsam mengantarkan aku sampai ke rumah pemondokan di Kranggan. Ia memerlukan melihat aku masuk sebelum berangkat lagi mengantarkan surat. Hai, Tuan Muda Mingke, sambut Mifro telinga bawel itu. Jadi Tuan Muda tak makan di rumah lagi. Tadi sudah kutaruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat-ingat Tuan Muda, surat-surat itu ditulis, diperangkui, dikirim untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Tuan Muda, bagaimana hari ini? Besok sudah tak ada uang belanja nih. Kuserahkan setalen untuk ibu bawel yang baik hati itu. Ia ucapkan terima kasih berulang kali seperti biasa, tanpa perlu keluar dari hatinya. Di dalam kamar telah tersedia coklat susu hangat yang segera kuminum habis. Pelupas sepatu dan baju melompat ke ranjang untuk segera mengenangkan kembali segala yang telah terjadi. Tapi pandangku tertumbuk pada potret dari impian di atas meja, dekat pada lampu teplok. Aku turun lagi, memandanginya baik-baik. Kemudian kubalik, dan kembali aku naik ke ranjang. Koran terbitan Surabaya dan Betawi, yang biasanya diletakkan di atas bantalku, kusorong ke samping. Telah jadi adatku membaca koran sebelum tidur. Tak tahulah, namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Boleh jadi aku seorang pengamat Jepang. Tapi sekarang ada yang lebih menarik, keluarga kaya raya yang aneh itu. Nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan ia dukun sihir, analis Milema yang cantik, kebocah-bocahan, namun seorang berpengalaman yang pandai mengatur para pekerja, Robert Milema dengan lirikannya yang tajam, tak peduli segala-galanya kecuali sepak bola, bahkan juga tidak pada ibunya sendiri. Tuan Herman Milema yang sebesar gajah, pemberengut, tapi tak berdaya terhadap gundiknya sendiri. Masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara. Keluarga macam apa ini? Dan aku sendiri pun tiada berdaya terhadap Nyai. Sampai aku tergolek di ranjang ini, suaranya masih terasa memanggil-manggil. Anales tak punya teman. Dia senang Sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Biar begitu, usahakan sering datang kemari. Kami akan senang sekali kalau Sinyo tinggal di sini. Rasanya belum lagi lama aku tertidur, satu keributan terjadi di luar rumah. Kunyalakan lampu minyak dalam kamarku jam 5 pagi. Ada kiriman untuk Tuan Muda Mingke. Kudengar suara seorang lelaki. Susu, keju, dan mentega. Juga ada surat dari Nyai Ontosoro sendiri.